Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakas syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Hasni TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita yang alhamdulillah pada pertemuan ini merupakan kegiatan atau rutinitas yang sangat baik yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kita selalu bersolawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sudah dengan susah payah mengorbankan apa yang beliau punya sehingga kita bisa merasakan kenikmatan sampai saat ini, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang akidah, yaitu keyakinan, perkara-perkara tentang keyakinan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka kita harus beribadah kepada Allah, tapi dengan ibadah yang benar dan ibadah yang baik, bukan yang salah apalagi sesat. Maka dari itu sudah seharusnya dan sudah seyogyanya seorang muslim atau orang yang beriman harus memperhatikan akidah yang dia yakini, atau harus memperhatikan keyakinan-keyakinan yang dia yakini dalam hatinya. Karena keyakinan itu ada yang salah dan ada yang benar. Dan karena akidah yang benar adalah hal yang sangat mahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Dan akidah yang benar akan menjadi tolak ukur keselamatan seorang hamba di dunia dan keselamatan seorang hamba di akhirat. Dan karena akidah yang benar ini atau keyakinan yang benar ini adalah pemberian Allah kepada hambanya, yaitu pemberian yang sangat mahal. Sebab begini, sebab ada orang mengetahui kebenaran akan tetapi belum bisa meyakini kebenaran itu. Contoh di zaman Nabi banyak. Sahabat-sahabat Nabi misalnya, atau contoh ya, Abu Jahal misalnya, Abu Lahab, dan orang-orang kafir seperti mereka, itu mereka meyakini dan mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Mereka tahu, mereka paham bahwasanya apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi ajarkan adalah benar. Akan tetapi mereka belum bisa untuk mengikuti apa-apa atau kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengikuti atau meyakini akidah yang benar atau keyakinan yang benar, tentu sayogyanya itu sudah merupakan pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita.
maka kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita sudah meyakini dan mengimani akidah yang benar tersebut. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita beriman dengan iman yang benar? Caranya bagaimana gitu? Tadi kan kita sudah paham bahwasanya kita harus beriman atau berkeyakinan dengan iman atau keyakinan yang benar. Pertanyaannya, bagaimana cara beriman dengan iman yang benar atau berkeyakinan dengan keyakinan yang benar? Sebab begini, sebuah tujuan biarpun dia baik, biarpun dia bagus, tapi jika caranya tidak benar, caranya salah, maka hasilnya pun akan salah. Dan sebanyak apapun amal yang kita lakukan atau pekerjaan atau ibadah yang kita lakukan, tapi tanpa didasari dengan keimanan atau akidah yang benar, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, di antaranya dalam Zubat mereka mengatakan apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan keyakinan atau akidah yang benar atau tanpa ilmu yang benar, maka amal itu akan tertolak. Maka setiap orang yang beramal atau melakukan pekerjaan baik tapi tanpa didasari dengan keilmuan yang benar atau keyakinan yang benar, maka itu tertolak. Maka dari itu sangat-sangat penting sekali kita untuk mengetahui keyakinan yang benar atau akidah yang benar untuk kita lakukan atau untuk kita ikuti, untuk kita yakini, supaya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebetulnya hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah mari kita berbenah, mari kita memeriksa keyakinan atau akidah kita terlebih dahulu. Kita periksa, kita benah apakah selama ini akidah atau keyakinan yang kita yakini sudah benar atau belum. Para ulama kita menjelaskan bahwa akidah yang benar adalah harus mengikuti metode atau cara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya, jika kita ingin dikatakan orang sebagai orang yang beriman atau berkeyakinan keyakinan yang benar atau iman yang benar, kita harus mengikuti cara atau metode berkeyakinan atau berimannya orang-orang yang disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah apa itu? Di sini kita akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi secara ringkas. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki atau mempunyai dua ciri. Ciri yang pertama adalah mereka mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi semua keluarga Nabi, dari Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, anak beliau yang bernama Hasan, Husain, dan semua keturunan mereka sampai hari ini wajib kita cintai dan wajib kita hormati. Mereka-mereka yang mencintai keluarga Nabi itu disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah mereka mencintai sahabat Nabi. Mereka mencintai sahabat Nabi. Jadi kalau sahabat Nabi ada yang dibenci, ada yang tidak suka, mereka mengolok-olok misalnya atau merendahkan, maka itu merupakan ciri orang sesat atau orang yang tidak benar atau paham yang tidak benar. Jadi yang dua ini harus kita miliki. Seorang muslim jika ingin dikatakan sebagai orang yang berpaham dengan paham atau akidah yang benar, harus memiliki dua ciri ini. Yaitu yang pertama apa? Cinta kepada keluarga Nabi dan menghormati mereka. Dan yang kedua harus cinta dan menghormati para sahabat Nabi semuanya.
Sebab kalau hanya cinta keluarga Nabi saja, akan tetapi membenci sahabat Nabi, nah ini juga bermasalah. Ini disebut dengan kaum nawasib, nasibi, yaitu mereka yang membenci itu disebut dengan Syiah, yaitu mencintai keluarga Nabi tapi membenci sahabat, atau mencintai sahabat tapi membenci keluarga Nabi. Ini juga bermasalah. Ini disebut dengan nawasib atau nasibi, yaitu mereka membenci atau tidak hormat, tidak suka dengan keluarga Nabi, dan mereka mengatakan kami mencintai sahabat Nabi, mengagungkan sahabat Nabi, tapi pada hakikatnya mereka tidak mencintai dan tidak mengagungkan sahabat Nabi. Jadi kita jika ingin dikatakan sebagai orang yang selamat, berakidah yang benar, harus memiliki dua ciri ini. Dan ahlus sunnah wal jamaah, ciri umumnya adalah memiliki dua ini: cinta kepada keluarga Nabi dan cinta kepada sahabat Nabi. Kemudian definisi ahlus sunnah itu apa? Tadi kan kita sudah mengatakan bahwasanya seorang itu harus beriman atau harus menyembah Allah dengan cara yang benar. Dan menyembah Allah dengan cara yang benar itu harus mengikuti metode ahlus sunnah wal jamaah. Dan tadi sudah kita sebutkan dua ciri ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang pengertiannya ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Definisinya apa? Ahlus sunnah wal jamaah itu tersusun dari 3 kosakata. Yang pertama ahlun, yang kedua sunnah, dan yang ketiga jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun artinya adalah keluarga, atau bisa juga diartikan sebagai anggota, atau bisa juga pakar gitu ya, yang ahli. Makanya kan ada namanya ahlul fikih gitu kan, pakar fikih. Ahlun artinya keluarga, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Ahlun artinya anggota, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqu, seandainya penduduk atau kelompok yang ada di kampung itu beriman dan bertakwa. Atau ahlun yang berarti pakar atau ahli, fas'alu ahla dzikri, yaitu disebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahli dzikri, bertanyalah kepada ahli-ahli ilmu atau pakar-pakar yang mumpuni di bidang ilmu. Jadi itulah arti ahal, bisa diartikan sebagai keluarga, pakar, atau anggota. Kemudian sunnah. Sunnah memiliki arti secara lafadz dan secara makna. Sunnah secara lafadz artinya adalah jalan atau cara. Sedangkan sunnah secara makna, jadi makna sunnah secara makna artinya adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi atau keadaan Nabi, keadaan beliau mendiamkan sebuah perkara atau seluruh sifat-sifat yang ada pada Nabi, itu namanya sunnah secara makna. Jadi ahlus sunnah adalah cara beragama sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat Nabi, yaitu man kana ala misli ma ana alaihi washabi, yaitu sebagaimana yang disebut dalam hadis bahwasanya suatu ketika Nabi itu menyebutkan bahwasanya kaum Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Begitu juga kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Begitu juga nanti umatku ini, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Waktu itu para sahabat Nabi bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Siapakah mereka yang selamat itu? Kata Nabi, man kana ala misli ma ana alaihi washabi, yaitu mereka-mereka yang mengikuti apa yang aku bawa dan mereka beribadah sesuai dengan apa yang aku lakukan atau yang aku ajarkan dan yang dibawa atau diajarkan oleh sahabatku. Jadi itulah dia definisi ahlus sunnah. Atau dalam riwayat lain juga disebutkan bahwasanya al-jamaah. Jadi ada hadisnya Nabi langsung menyebutkan lafaz jamaah.
Itu tadi arti apa? Arti ahlus sunnah. Al-jamaah, apa arti al-jamaah? Al-jamaah artinya adalah kelompok. Artinya kelompok. Dalam bahasa Arab, jamaah artinya adalah sesuatu yang melebihi 3 sampai seterusnya. Itu namanya, atau melebihi 2. Itu namanya jamaah. Itu kelompok ya, secara ringkasnya. Jadi jamaah artinya adalah kelompok yang mengikuti Nabi dan sahabatnya. Jadi secara lafadz ahlus sunnah wal jamaah bisa kita artikan sebagai apa? Sebagai orang atau kelompok yang benar yang berpegang kepada apa yang dibawa oleh Nabi dan diteruskan oleh para sahabat sampai saat ini. Dan istilah ahlus sunnah wal jamaah ini sudah menjadi lakop ya. Ini sudah menjadi apa namanya? Ini sudah menjadi stempel gitu ya. Stempel untuk orang-orang atau kelompok yang mengikuti cara beragamanya Nabi dan sahabat. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Setelah kita mengetahui secara ringkas pengertian ahlus sunnah wal jamaah, yaitu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran. Pertanyaannya, apakah ada gitu kan kelompok yang tidak benar? Apakah ada orang-orang yang tidak benar? Apakah ada kelompok-kelompok yang mengikuti cara tapi caranya nggak benar? Jawabannya adalah ada pastinya. Ada. Ini kisahnya panjang. Bagaimana kok bisa ada istilah ahlus sunnah dan ada istilah di luar ahlus sunnah? Ini bermula dari kisah yaitu terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi di zaman dahulu ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah yang ketiga, di akhir kepemimpinan beliau terjadi yaitu pembunuhan, yaitu terbunuhnya beliau, yaitu beliau dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Waktu itu ketika terjadi huru-hara ini, yaitu terjadi pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan ini, muncullah waktu itu orang yang memanfaatkan momen. Jadi ketika terjadi kejadian ini, muncul orang-orang yang memanfaatkan kejadian ini. Jadi mereka itu memancing di air keruh gitu ya. Dan mereka mengadu domba kaum muslimin dengan menggunakan kejadian atau momen terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan waktu itu. Bersama ini juga semua dari kaum muslimin pasti ingin membela kebenaran. Yaitu ketika adanya kejadian ini, yaitu huru-hara tentang terbunuhnya Sayyidina Utsman ini dan fitnah-fitnah yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini, tentu di sana juga ada orang-orang yang berniat atau ingin membela kebenaran. Waktu itu Ali bin Abi Thalib, yaitu waktu itu yang belum menjabat sebagai khalifah, ketika terjadi pembunuhan ini, beliau melihat bahwasanya ketika Sayyidina Utsman meninggal, terbunuh, ditunda dulu siapakah pembunuhnya. Jadi kan Sayyidina Utsman terbunuh dan pembunuhnya misterius, dan banyak di kalangan kaum muslimin termasuk kerabat-kerabat dari Sayyidina Utsman itu menuntut untuk dicari pembunuhnya. Di antara keluarga atau kerabat Sayyidina Utsman yang menuntut supaya dicari dan diadili pembunuh Utsman adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Ali melihat bahwasanya mencari pembunuh Sayyidina Utsman pada waktu itu belum waktunya, belum tepat. Karena waktu itu kaum muslimin memang tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki khalifah. Maka Sayyidina Ali melihat karena beliau sudah ditunjuk oleh kaum muslimin sebagai khalifah, beliau melihat bahwasanya mengurusi kekhalifahan atau mengurusi kepemimpinan atau mengurusi negara itu
lebih diutamakan daripada mencari siapakah pembunuh Sayyidina Utsman. Sementara Muawiyah yang waktu itu melihat bahwasanya mencari pembunuh Sayyidina Utsman itu harus didahulukan terlebih dahulu. Ya mungkin dengan sebab banyak ya, diantaranya mungkin dia merasa karena banyak kerabat Sayyidina Utsman yang menuntut untuk segera diadili, dan karena beliau ini juga merupakan kerabat dari Sayyidina Utsman bin Affan, makanya beliau segera atau menuntut untuk segera dicarikan siapa pembunuh atau dalang di balik pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan ini. Jadi terjadi perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah hingga akhirnya terjadilah perang ya. Terjadi perang waktu itu yang disebut dengan Perang Jamal. Perang Jamal antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebabnya yang tadi itu menuntut untuk dicarikan segera siapakah dalang di balik terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga terjadi waktu itu perang Siffin, yaitu perang antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu ceritanya adalah Sayyidah Aisyah melihat bahwasanya memang perlu untuk mencari dalang siapakah di balik pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan ini. Maka Sayyidah Aisyah mengumpulkan banyak pasukannya untuk bergabung bersama Sayyidina Ali. Kebetulan waktu itu juga Sayyidina Ali ingin mencari dalang di balik pembunuhan Utsman bin Affan. Maka datanglah tentara atau kelompok dari Sayyidah Aisyah menuju ke kerajaan atau ke khalifahan Sayyidina Ali, dan mereka bersinergi atau bersama-sama mencari atau bekerja sama untuk mencari siapakah pembunuh Utsman bin Affan tersebut. Akan tetapi kelompok yang ketiga, kelompok munafik ini itu tidak diam. Mereka mengadu domba dua kelompok ini. Jadi mereka datang ke kelompok Sayyidah Aisyah dan mereka juga datang ke kelompok Sayyidina Ali. Hingga ketika mereka datang ke kelompok Sayyidah Aisyah, mereka memerangi kelompok atau tentara Sayyidah Aisyah. Dan ketika mereka datang ke kelompok Sayyidina Ali, mereka datang dan memerangi kelompok atau tentara Sayyidina Ali. Hingga ketika terjadi peperangan ini, kelompoknya Sayyidah Aisyah merasa, oh ini pasti Ali yang menyuruh. Begitu juga kelompok Sayyidina Ali, mereka merasa, oh ini Aisyah yang menyuruh. Akhirnya karena terjadi kesalahpahaman itu, akhirnya terjadilah perang di antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali waktu itu, yang disebut dengan perang Jamal. Kenapa dibilang Jamal? Karena waktu itu Sayyidah Aisyah menunggangi Jamal, yaitu onta. Dan ini semua adalah perbuatan atau campur tangan yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang munafik. Maka dari huru hara ini, dari kejadian ini muncul beberapa firqah-firqah atau kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kan saya katakan kita bertanya, apakah ada kelompok yang tidak benar? Tadi kita meyakini bahwasanya kelompok yang benar hanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah ada kelompok yang tidak benar? Ada. Mana dia? Ini yang akan saya sebutkan ini. Kelompok-kelompok yang tidak benar, yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka muncul dari sebab atau ketika adanya huru hara tadi itu, yaitu terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan. Di antara kelompok-kelompok itu adalah Rafidah atau Rawafid, jamaknya Rawafid atau Syiah ya. Kelompok ini bermacam-macam dan mereka juga bertingkat-tingkat, berlevel-level gitu. Ada yang tingkatnya rendah, ada yang menengah, ada yang sampai atas gitu, sampai gulu, keras. Di antara Syiah ini ada yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, dan mereka itu disebut dengan kelompok Syiah gulu, dan mereka ini kafir. Di antara mereka juga ada yang menengah, yaitu misalnya mereka meyakini bahwasanya
Ali lebih utama dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman misalnya. Akan tetapi mereka tidak sampai mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan juga tidak sampai menuhankan Ali. Ini disebut dengan misalnya Syiah Imamiyah atau Itsna Asyariyah dan lain sebagainya. Dan kelompok-kelompok ini itu banyak ada di Indonesia. Yang kedua, kelompok sesat yang kedua, yaitu kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah, yang kedua adalah Nasibi atau Nawasib. Mereka adalah orang yang membenci keluarga Nabi, seperti Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan, Husain, dan keluarganya, dan keturunan sampai sekarang. Itu disebut dengan Nawasib atau Nasibi. Mereka benci dan gak suka. Hingga waktu itu terjadilah perang atau peristiwa yang sangat terkenal di kaum muslimin, yang sangat-sangat menyayat hati, namanya peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala ini adalah ulah atau campur tangan dari orang-orang yang berpaham Nawasib. Peristiwa Karbala, terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Waktu itu ceritanya panjang, difitnah dan lain sebagainya, hingga beliau wafat dengan cara dipenggal kepalanya, dan yang membunuh beliau adalah orang-orang yang berpaham Nasibi atau Nawasib ini. Kemudian yang ketiga, firqah atau kelompok sesat yang ketiga adalah Khawarij. Khawarij artinya orang-orang yang keluar. Maksudnya Khawarij ini pada dasarnya, pada awalnya adalah orang atau kelompok yang keluar dari barisan Sayyidina Ali dan barisan Sayyidina Muawiyah ketika waktu itu, ketika perang. Jadi mereka melihat ketika Ali dan Muawiyah perang, dan ketika perang waktu itu Ali dan Muawiyah sepakat untuk berdamai. Sepakat untuk berdamai, dan di antara kelompok kedua pihak ini ada yang tidak setuju dengan perdamaian itu, yang disebut dengan tahkim. Di antara kedua kelompok ini ada yang tidak sepakat dan tidak setuju, bahkan mengkafirkan semua orang yang setuju dengan perdamaian atau tahkim itu. Dan mereka-mereka ini yang keluar dari dua kelompok ini itu disebut dengan Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali dan dari barisan Muawiyah. Disebut dengan Khawarij, dan mereka mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah dan mengkafirkan siapapun yang sepakat dengan tahkim waktu itu. Ya, zaman sekarang juga banyak contoh yang seperti ini ya, yang orang-orang yang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah misalnya, kita kembali kepada perkataan Allah di Al-Quran, dan jangan mengikuti ini misalnya. Contoh, maulidnya bid'ah sesat, ini sesat, ini. Mereka menggunakan slogan Al-Quran, kembali kepada Allah gitu. Ini sama seperti ini, Khawarij ini. Mereka mengatakan kalimat Allah adalah kalimat yang hak. Jadi siapapun yang menentang Al-Quran, maka itu adalah sesat. Dan Sayyidina Ali waktu itu pernah berkomentar tentang kelompok Khawarij ini, yaitu kalimatul haq yuradu bihil batil, yaitu kalimatnya benar, yaitu kembali atau slogan kembali kepada Al-Quran itu kalimat benar. Slogan kembali kepada sunnah itu kalimat benar, tapi digunakan untuk hal yang tidak benar. Contohnya apa? Contohnya menyesatkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, seperti yang terjadi pada peristiwa tahkim itu. Dan mereka mengkafirkan dan bahkan menghalalkan darah Sayyidina Ali beserta prajuritnya, dan menghalalkan darah Muawiyah beserta prajuritnya. Dan zaman sekarang itu banyak terjadi. Maka dari itu kita harus benar-benar melihat dan memperhatikan siapakah orang yang ada bersama kita, dan siapakah orang-orang yang selama ini istilahnya kalau mengajari kita, atau orang-orang yang kita ambil ilmunya. Jangan sembarang ambil ilmu, jangan sembarang belajar, jangan sembarang ikut orang yang pakai peci, yang pakai sorban, yang ngomong di masjid, yang ngomong di berbagai macam tempat misalnya. Jangan. Kita harus perhatikan apakah mereka ini adalah orang-orang yang berakidah benar atau tidak benar. Kemudian kelompok yang keempat, yaitu kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah atau sesat, adalah Mu'tazilah.
Kelompok Mu'tazilah ini pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang ada di majlis seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Waktu itu di Basra ya. Mereka adalah kelompok orang-orang yang ikut di pengajian Imam Hasan Al-Basri. Tapi mereka mengambil majlis di pojok, mengambil tempat di pojok. Mereka bikin pengajian sendiri, mereka bikin majlis sendiri di pojok. Kenapa? Karena mereka tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang dibawa atau disampaikan oleh para ulama waktu itu, termasuk Imam Hasan Al-Basri. Mu'tazilah diambil dari kata i'tazala, yaitu orang yang atau kelompok yang mengambil tempat di pojok, yang menyendiri, yang mengasingkan diri, karena mereka mengasingkan diri mereka dari kaum muslimin waktu itu. Nah, Mu'tazilah ini pada dasarnya memiliki 4 kaidah dalam keyakinan mereka. Yang pertama, mereka menafikan semua sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya ketika Allah mengatakan innallaha sami'un alim. Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Itu mereka nafikan. Mereka mengatakan Allah enggak punya ilmu, Allah enggak punya pendengaran. Karena kalau Allah punya ilmu, berarti dia punya otak. Kalau Allah punya pendengaran, berarti dia punya telinga. Mereka menafikan semua sifat Allah yang ada atau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, ciri mereka yang kedua adalah menetapkan bahwa kehendak Allah hanya seputar perkara yang baik saja. Maksudnya apa? Yang Allah kehendaki di dalam hambanya itu hanya yang baik-baik saja. Adapun yang buruk itu bukan kehendak Allah, tapi itu kehendak mereka sendiri. Dan mereka telah menisbatkan kehendak atau keinginan itu kepada diri mereka sendiri. Dalam artian mereka tidak mengatakan bahwasanya itu dari Allah, tapi itu dari mereka sendiri. Kemudian kaidah yang ketiga yang mereka yakini adalah orang fasik yang melakukan dosa, baik itu dosa besar atau dosa kecil, tapi dosa yang istilahnya agak besar ya, dosa. Orang muslim yang melakukan dosa besar, itu mereka hukumi sebagai orang fasik, dalam artian dia bukan muslim dan bukan kafir. Dalam istilah mereka disebut dengan manzilah bainal manzilatain, yaitu berada pada posisi antara muslim dan kafir. Dia tengah-tengahnya. Bukan muslim, bukan kafir. Orang yang menurut mereka orang yang melakukan dosa besar itu bukan muslim dan bukan kafir. Di mana mereka? Manzilah bainal manzilatain. Berada pada dua tempat. Kita nggak tahu di mana. Kemudian yang keempat adalah meyakini bahwa sahabat Nabi yang bertikai di perang Jamal adalah kekal di neraka. Jadi menurut mereka waktu itu Mu'tazilah, seluruh sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Jamal, Sayyidina Ali dan sahabatnya dan Muawiyah dan sahabatnya, itu mereka sesat dan kekal di neraka. Itulah 4 kaidah yang dulu mereka yakini, yaitu yang diyakini oleh Mu'tazilah. Itulah dia kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian waktu itu firqah-firqah ini sangat-sangat banyak ya, berkembang pesat, banyak, luas dan diterima oleh masyarakat banyak. Mereka bisa masuk ke berbagai macam tempat. Bahkan dikatakan bahwasanya Mu'tazilah ini dulu itu sudah menjadi mazhab atau ideologi sebuah negara waktu itu. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memunculkan yaitu seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah nanti beliau ini atau dia inilah yang akan mengembalikan umat kepada akidah yang benar. Jadi di tengah huru-hara ini, banyaknya firqah-firqah sesat dan menyesatkan ini, Allah Subhanahu wa taala melahirkan kepada umat ini seorang hamba yang soleh, yang alim, yang insya Allah nanti dia inilah yang akan mengembalikan umat kepada akidah yang benar, yaitu akidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya.
Beliau ini bernama Ali bin Ismail atau yang lebih terkenal dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu yang lahir pada 260 Hijriah. Disebutkan dalam berbagai macam sumber. Abul Hasan Al-Asy'ari ini beliau dulu adalah dikatakan orang yang berpaham Mu'tazilah. Ketika mudanya beliau belajar dengan ayahnya, yaitu Ali Al-Jubai, ayah tirinya ya, Al-Jubai, belajar dengan beliau lama sehingga beliau menjadi orang yang sangat pakar di bidang Mu'tazilah. Bahkan dikatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini merupakan imamnya Mu'tazilah di zaman itu. Selama 40 tahun beliau menjadi imam Mu'tazilah. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada beliau untuk sadar dan kembali kepada akidah yang benar. Dan semua orang-orang di zaman ini, di waktu ini, sampai detik ini, yang mengatakan dirinya pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam metode atau cara berakidah yang benar, itu disebut dengan Asy'ari atau Asy'ariyah. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu orang yang mengembalikan akidah umat ini kepada akidah yang benar. Yang kedua namanya adalah Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu yang lahir pada 238 Hijriah. Beliau ini seorang ulama pakar dalam mazhab Hanafi. Dan beliau ini juga lahir di Uzbekistan kalau sekarang ya. Jadi tempat mereka beda. Kalau Imam Abul Hasan tempatnya di Basrah atau di Raksana, sedangkan Abu Mansur Al-Maturidi tempatnya ada di Uzbekistan kalau zaman sekarang. Dua orang Allah lahirkan, Allah munculkan kepada umat ini untuk mengembalikan umat kepada akidah yang benar. Masya Allah, luar biasa. Dan kepada mereka berdua inilah dinisbatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang zaman sekarang yang ingin meyakini atau ingin berakidah dengan akidah yang benar atau keyakinan yang benar, maka dia harus mengikuti salah satu atau metode dari salah satu dua orang ini, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga Imam Az-Zabidi Al-Murtad dalam kitabnya Syarah Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan apa? Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka adalah kaum Asy'ari dan kaum Maturidi. Jadi itulah yang disebut dengan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu tadi yang kita sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita atau menyuruh kita atau mewajibkan kita untuk menyembahnya atau untuk beramal atau untuk beribadah kepadanya, itu kepada Allah. Dan yang namanya ibadah, yang namanya amal, itu harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Maksudnya apa? Harus benar amalnya, jangan salah. Karena kalau salah ibadahnya, salah amalnya, Allah tidak akan menerimanya. Pertanyaannya, bagaimana cara berakidah yang benar atau beramal yang benar? Itu tadi sudah kita sebutkan, dia harus mengikuti cara atau metode Nabi dan sahabatnya. Metode berakidah atau metode berkeyakinannya Nabi dan sahabatnya itu disebut dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mereka yang mengikuti dua imam tadi. Imam atau mengikuti metode atau cara berakidahnya dua imam tadi, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Biarpun dia tidak mengatakan saya Asy'ari atau saya Maturidi, tapi dia berakidah sesuai dengan apa yang mereka bawa, apa yang mereka berdua
lakukan atau digagas oleh mereka, maka dia juga disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak penting nama gitu. Nama tidak penting, yang penting adalah dia berakidah sesuai dengan apa yang digagas atau metode yang dibuat oleh Imam Abul Hasan atau Imam Abu Mansur, itu sudah disebut sebagai ahlus sunnah, biarpun dia tidak menyebut dirinya sebagai ahlus sunnah, sebagai Asy'ari atau sebagai Maturidi. Kemudian di antara kitab-kitab yang membahas atau yang mempelajari atau yang mempreteli tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah kitab atau matan kecil ya, yang disebut dengan Matan Aqidatul Awam. Matan Aqidatul Awam, yaitu matan yang ditulis oleh Al-Imam Said Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, yaitu seorang ulama dari Maghrib sana yang menulis bait tentang ilmu akidah atau ilmu keyakinan yang disebut dengan Matan Aqidatul Awam. Singkat ceritanya, Matan Aqidatul Awam ini direwayatkan langsung dari beliau. Jadi beliau waktu itu menceritakan atau beliau ditanya tentang asal muasal bait ini, yaitu bait Aqidatul Awam atau syair Aqidatul Awam. Beliau menjelaskan bahwasanya waktu itu beliau lagi tidur. Kemudian dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di samping Rasulullah banyak sahabat beliau. Dan waktu itu Rasulullah mengatakan kepada beliau, "Wahai Ahmad, bacalah." Beliau mengatakan, membaca apa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan bait Aqidatul Awam dari bismillah sampai akhir bait. Yaitu abda bismillahi warrahimi wa birrahimi daimil ihsan sampai akhir bait. Jadi dalam artian bait itu adalah bait yang dibuat atau dikarang sendiri oleh Rasulullah, dan ketika Said Ahmad Al-Marzuki mendengar langsung dari Nabi, beliau ketika bangun dari tidur langsung hafal apa yang Nabi katakan dalam mimpi tadi. Dan pada mimpi pada hari yang berikutnya, Nabi datang lagi dan Nabi mengatakan, "Wahai Ahmad, bacalah apa yang telah kau hafal." Kemudian beliau membaca, dan beliau mengatakan bahwasanya, Rasulullah mengatakan bahwasanya siapa yang menghafal dan mempelajari bait ini, insya Allah akan masuk surga dan mendapatkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan pemirsa semuanya, Hasni TV mendapatkan keridhaan dari Rasulullah dan mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat dengan kita mempelajari yaitu Matan Aqidatul Awam ini. Insya Allah inilah yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Dan kitab ini yaitu Matan Aqidatul Awam itu adalah kitab yang dikaji di banyak tempat di Indonesia. Dikaji di banyak tempat di pesantren-pesantren di Indonesia. Yaitu Matan Aqidatul Awam. Dan insya Allah ini akan memudahkan kita dalam memahami bagaimana cara berakidah yang benar dan bagaimana cara berkeyakinan dengan keyakinan yang benar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kekhilafan-kekhilafan yang mungkin saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, mohon dimaafkan. Ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan pemirsa semuanya kemudahan di dunia dan di akhirat. Semua urusannya dilancarkan oleh Allah, semua pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, dan kita insya Allah diberikan oleh Allah keyakinan atau akidah yang benar, yang mana kalau kita mempunyai keyakinan dan akidah yang benar, insya Allah kita akan selamat dan amal-amal kita akan diterima. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari amal atau akidah yang tidak benar. Allah menjauhkan kita dari kesesatan yang bisa menghantarkan kita ke dalam murkanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang untuk kita bisa menyimak kajian ini insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ini saja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.